Sekarang kita lanjutkan ke bagian ketiga, yaitu bagaimana kita bisa memilih beberapa tools analisis multivariat setelah kita melihat jenisnya apa saja. Nah, dalam memilih dari sekian banyak tools multivariat yang kita pelajari, ada beberapa hal yang menjadi dasar. Yang pertama adalah jenis data. Kemudian yang kedua adalah desain penelitiannya, serta yang ketiga, asumsi yang mendasari dari sebuah tools atau uji statistik. Yang pertama terkait dengan jenis data. Tadi kita sudah melihat bahwa data yang kita miliki bisa saja diambil dengan skala nominal, ordinal, interval, atau rasio. Nah, dalam teknik-teknik multivariat, nanti ada yang disebut dengan teknik-teknik non-metrik atau non-parametrik. Ada juga teknik-teknik yang disebut dengan teknik-teknik metrik. Nah, kapan kita menggunakan teknik atau tools yang bersifat metrik? Itu tentu saja kalau data yang kita miliki berupa data metrik. Kalau data kita bersifat non-metrik, kita tidak bisa menggunakan tools yang bersifat metrik. Kita hanya bisa menggunakan tools statistika yang bersifat non-parametrik. Ya, jadi, uji-uji parametrik tidak dapat digunakan untuk variabel berjenis non-metrik. Nanti kita lihat pada saat kuliah-kuliah berikutnya, pada saat mempelajari, selalu akan saya awali dulu. Misalkan kalau kita bicara regresi logistik, saya akan bicara bahwa variabel dependent adalah non-metrik. Variabel independennya adalah metrik atau non-metrik. Kalau variabel dependent kita non-metrik, kita tidak bisa menggunakan regresi biasa. Karena regresi biasa membutuhkan variabel dependent yang bersifat metrik. Nah, kemudian pertimbangan yang kedua terkait dengan desain penelitiannya. Yang pertama, kita harus melihat bagaimana independensi sampelnya. Jadi, apakah sampel yang satu dikumpulkan bebas dari sampel yang kedua. Jika ada independensi sampel, mungkin kita tidak bisa menggunakan regresi linear biasa. Jika X1 dependent terhadap X2, X2 dependent terhadap X3. Mungkin kita harus menggunakan analisis faktor. Kemudian yang kedua, jumlah kelompok atau objek data. Jika jumlah objeknya ada satu, mungkin kita bisa menggunakan teknik univariat. Tetapi jika kelompoknya ada banyak, kita harus menggunakan teknik, katakanlah, untuk regresi kita bisa menggunakan teknik latent class regression. Kalau objeknya banyak sekali, mungkin kita harus menggunakan multi-level regression. Yang ketiga terkait dengan jumlah variabel penelitian. Kalau variabel dependentnya satu, kita bisa menggunakan regresi. Bagaimana kalau variabel dependentnya 2? Kalau variabel dependentnya 2, mungkin kita harus menggunakan analisis kanonis. Sebelumnya mungkin juga sudah pernah kita pelajari analisis variansi. Kalau responsnya cuma satu, kita menggunakan ANOVA yang biasa. Kalau responsnya lebih dari satu, kita menggunakan multivariat ANOVA atau MANOVA. Jadi jumlah variabel penelitian yang terlibat juga akan mempengaruhi tools apa yang bisa kita gunakan. Selain sebelumnya tadi, jenis variabelnya. Nah, ini ada beberapa contoh untuk melihat pengaruh metode diet digunakan uji T. Kenapa? Karena berat sebelum dan berat sesudah itu tidak independen. Kita tidak bisa menggunakan uji Z. Kemudian yang kedua, untuk melihat rataan produktivitas dari 3 jenis pupuk, kita gunakan ANOVA. Karena ada 3. Kalau cuma 2, kita bisa menggunakan uji T atau uji Z. Untuk melihat pengaruh jenis media, besar budget, lama expose, dan bintang yang digunakan dalam sebuah iklan, terhadap penjualan produk, kita gunakan analisis regresi multivariat. Karena di sini kita memiliki 4 variabel independen. Jenis media, besar budget, expose, dan bintang. Nah, yang ketiga, pertimbangan yang perlu kita perhatikan adalah asumsi yang mendasari sebuah analisis statistik. Nah, sebagai contoh untuk univariat, uji T mengasumsikan sampel berasal dari populasi normal. Bagaimana kalau populasinya tidak normal? Ya, kita tidak bisa menggunakan uji T. Atau pada regresi, mengasumsikan bahwa variansi Y adalah sama untuk semua X, atau disebut dengan humus kedas citas. Atau di regresi juga ada asumsi error berdistribusi normal. Bagaimana kalau error tidak berdistribusi normal? Mungkin kita harus pindah ke regresi logistik.
Nah, jadi setiap ada asumsi yang dilanggar, itu menuntut kita untuk mencari teknik lainnya yang tidak membutuhkan asumsi tersebut. Jadi, dalam menentukan teknik apa yang akan kita gunakan, kita harus memperhatikan 3 hal tadi. Yang pertama, jenis variabelnya. Yang kedua adalah desain penelitiannya. Dan yang ketiga adalah asumsi yang mendasari sebuah teknik. Jika 3 hal ini tidak kita perhatikan, sekali lagi mungkin saja kita bisa mengolah data dengan teknik tertentu, tetapi hasilnya akan tidak valid. Nah, di sini ada beberapa flowchart yang nanti bisa diikuti. Kalau saya jelaskan satu-satu cukup panjang. Nah, jadi pertama kita melihat ini untuk kasus univariate. Yang pertama adalah jenis datanya. Jenis datanya, pertanyaan pertama tadi, metrik atau non-metrik. Misalkan, data dikumpulkan dalam skala interval atau rasio, berarti dia metrik, kita pindah ke kanan. Pertanyaan berikutnya, jumlah sampelnya. Oh, misalkan berat sebelum diet, berat sesudah diet. Oh, berarti ada 2, kita pindah ke kanan. Independensi antar sampel, berat sebelum diet dan sesudah diet tidak independen. Ya, berat setelah diet dipengaruhi berat sebelum diet, berarti tidak independen. Berarti dia dependen, kita pindah ke kanan. Berarti kita harus menggunakan uji T dipasangkan. Oke. Ini untuk kasus univariate, saya rasa cukup sederhana. Nah, untuk multivariate, saya punya 2 flowchart. Yang pertama adalah hubungan dependen. Jadi kalau hubungan dependen ada variabel yang mempengaruhi, atau variat yang mempengaruhi, dan ada variat yang dipengaruhi. Pertanyaan pertama adalah jumlah variabel yang diprediksi. Oke, misalkan saya hanya ingin memprediksi penjualan, berarti hanya ada satu variabel dependen. 1, berarti ke kanan. 1 hubungan dependen. 1 variabel dependen dalam hubungan tunggal. Pertanyaan berikutnya, skala variabel dependennya apa? Penjualan itu adalah metrik. Berarti kita ke kiri. Nah, berarti bisa menggunakan regresi majemuk atau conjoin. Oke, contoh yang lain misalkan, variabel dependennya adalah berhenti berlangganan atau tidak berhenti berlangganan, atau dalam bahasa lain churn. Nah, jadi kita ingin memprediksi bulan depan pelanggan kita itu tetap langganan atau dia pindah ke operator yang lain. Nah, berarti di sini variabel dependennya ada 2 kategori atau dalam bentuk nominal. Tetap berlangganan atau berhenti. Nah, jadi variabel dependennya bukan metrik lagi tetapi non-metrik. Nah, di sini tools multivariate yang nanti bisa kita gunakan adalah diskriminan, analisis diskriminan atau logit. Model probability ini bisa logit, bisa probit. Nah, nanti di kuliah-kuliah berikutnya kita akan bahas secara detail masing-masing kotak ini. Nah, di sini kita hanya melihat pada tahap pertama teknik apa yang kita pilih. Nah, contoh yang lain misalkan jumlah variabel yang diprediksi ada banyak, tidak cuma 1. Misalkan kita memprediksi satisfaction, kita memprediksi kemungkinan pegawai kita pindah dan lain sebagainya. Berarti ada beberapa variabel dependent. Kemudian hubungannya seperti apa? Ternyata ada beberapa hubungan. Yang pertama bahwa satisfaction dipengaruhi oleh lingkungan kerja dan dipengaruhi oleh sikap rekan kerja. Kemudian probabilitas seseorang berpindah itu dipengaruhi oleh satisfaction dan misalkan kompensasi atau remunerasi. Berarti di sini kita punya lebih dari 1 variabel dependent dengan lebih dari 1 hubungan atau persamaan. Nanti kita membutuhkan teknik yang disebut dengan structural equation modeling. Nah, jadi di sini saya rasa flowchart ini cukup mudah diikuti. Nah, yang berikutnya adalah kelompok teknik interdependent. Jadi kalau dalam interdependent tidak ada variabel yang menjadi variabel dependent, tidak ada variabel yang menjadi independent. Jadi antar mereka saling dependent, interdependent. Nah, pertanyaannya kalau seperti itu, karena interdependent kita tidak bicara mana mempengaruhi siapa, tetapi hubungan antar mereka. Pertanyaannya hubungan antar siapa? Antar variabel, antar responden atau cases, atau antar objek.
Kalau hubungan antar variabel, nanti kita bisa menggunakan analisis faktor. Kalau hubungan antar objek, misalkan si A, si B, si C yang merupakan customer, kita ingin melihat, oh ternyata A, B, C itu mirip-mirip. Berarti A, B, dan C harusnya berkelompok. Kita bisa menggunakan analisis cluster. Kalau objek, misalkan kita bicara Innova, kemudian kita bicara Fortuner, kita bicara CR-V, dan lain sebagainya. Bagaimana kita melihat hubungan antara mobil-mobil tersebut, tipe dan brand mobil-mobil tersebut, kita bisa menggunakan teknik multidimensional scaling atau teknik analisis koresponden, tergantung bagaimana atribut dari mobil tersebut diukur. Kalau atributnya diukur pakai metrik, misalkan konsumsi bensin dalam 1 kilometer, itu dalam metrik, atau misalkan harga juga metrik, kita bisa menggunakan multidimensional scaling atau MDS. Tapi kalau diukur dengan non-metrik, dari yang paling boros sampai tidak boros, ranking 1 sampai ranking 10, berarti non-metrik. Kita bisa menggunakan analisis koresponden.